Juli 2026. Salah satu aset udara paling mematikan milik Rusia, Sukhoi Su-24M, pembom taktis supersonik, sedang bersiap untuk lepas landas dari pangkalan udara Saki di pantai barat Crimea. Dilengkapi dengan muatan penuh amunisi pintar berpemandu presisi. Pesawat tunggal ini memiliki potensi untuk menimbulkan kehancuran di kota-kota dan permukiman Ukraina, meninggalkan kematian dan kehancuran di belakangnya. Namun yang belum diketahui Rusia adalah bahwa pesawat ini tidak akan pernah lepas landas lagi dari landasan. Karena dua drone serang Ukraina yang didukung AI sedang menuju langsung ke arahnya dan hanya beberapa detik lagi akan menghantam. Drone-drone ini juga tidak dikendalikan oleh operator konvensional. Mereka dikendalikan oleh yang terbaik dari yang terbaik, penyelam tempur elit yang telah melakukan perjalanan berbahaya jauh di belakang garis musuh dan masuk ke wilayah yang diduduki. Untuk menemukan dan menghancurkan pesawat bernilai jutaan dolar ini dan mencegahnya merenggut nyawa warga Ukraina lagi, mereka menghabiskan berminggu-minggu untuk mempersiapkan momen ini. Minggu-minggu pengawasan diam-diam dan persiapan berisiko akan segera berakhir dengan ledakan dahsyat. Kedengarannya seperti naskah film blockbuster Hollywood beranggaran besar. Tapi inilah kisah nyata dan gila tentang bagaimana tim pasukan super Ukraina berhasil menghancurkan salah satu pembom taktis terbaik Rusia. Bab 1, awal dari akhir. Pangkalan udara Saki terletak di dekat pemukiman pesisir kecil Novofedorivka di Crimea. Sejarahnya bermula hampir 1 abad yang lalu. Nazi membangun landasan pacu di sini selama Perang Dunia II, dan beberapa tokoh paling terkenal dalam sejarah seperti Winston Churchill dan Franklin D. Roosevelt pernah mendarat di sini. Di Saki pada tahap akhir konflik, jika kita maju ke masa kini, Saki telah menjadi salah satu lokasi strategis paling berharga bagi militer Rusia. Berkali-kali pesawat pengebom dan jet tempur telah lepas landas dari lokasi ini untuk menjatuhkan bom dan meluncurkan rudal ke sasaran. Di seluruh Ukraina Selatan, Rusia berulang kali memanfaatkan kendali mereka atas Crimea untuk menghujani wilayah Ukraina lainnya dengan serangan. Namun pada musim panas 2026, keadaan berbalik. Ukraina meluncurkan kampanye serangan tengah yang kini ikonik, menggunakan drone dan rudal untuk membombardir koridor darat yang menghubungkan Crimea dengan daratan utama Rusia. Mereka juga menargetkan lokasi-lokasi di seluruh semenanjung, menghancurkan pertahanan udara, pos komando, dan simpul logistik untuk secara drastis mengurangi kemampuan Rusia dalam memproyeksikan kekuatan dari wilayah pendudukan. Saki adalah salah satu lokasi tersebut, dan pada 24 Juni, masa sebulan penuh serangan secara resmi dimulai di sana. Dinas Keamanan Ukraina SBU bergabung dengan unit operasi khusus Alpha Kiev untuk mengatur serangan dahsyat ke pangkalan udara tersebut. Mereka meluncurkan segerombolan drone serang sekali pakai ke udara yang dengan cepat melaju menuju Saki dan target-target lain di Crimea, termasuk pangkalan udara militer Gvardiska dan Selat Kerch, jalur air sempit yang menghubungkan Crimea dengan Krasnodar Krai di Rusia. Dulu, drone-drone ini dengan mudah bisa dihancurkan oleh pertahanan udara Rusia, tapi sekarang tidak lagi demikian. Ukraina secara bertahap telah mengikis perisai Crimea seiring waktu dengan melumpuhkan antara lain stasiun radar dan sistem pertahanan udara pansir dan baterai rudal S-400. Mengubah apa yang dulunya merupakan salah satu bagian yang paling terlindungi dari kekaisaran Vladimir Putin menjadi sasaran empuk yang mudah diserang. Drone-drone mereka terbang di udara hampir tanpa perlawanan. Pertahanan Rusia yang tersisa terlalu lambat dan terlalu sedikit untuk berbuat apa-apa saat drone-drone itu mendekati Saki. Target mereka, 4 hanggar pesawat, digunakan untuk menyimpan dan mengamankan jet serta pembom yang telah diandalkan Rusia untuk menebar kekacauan di seluruh Ukraina selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa dilakukan pasukan Kremlin selain menyaksikan kehancuran terjadi saat drone-drone itu mencapai target mereka. Dalam kobaran api dan asap yang dahsyat, ke-4 hanggar itu terkena serangan. Dinding mereka yang rapuh runtuh akibat ledakan drone, menyebabkan kerusakan besar pada pesawat apapun yang tersembunyi di dalamnya. Dalam sekejap mata, salah satu situs militer paling berharga milik Rusia telah berubah menjadi lautan api, dan ini baru permulaan. Saki akan segera mengalami neraka yang sama seperti yang telah dipaksakan Rusia kepada rakyat Ukraina sejak tahun 2022. Dan beberapa unit elit Ukraina sudah merencanakan misi yang lebih besar lagi yang akan menjamin penghancuran total salah satu peralatan terpenting milik musuh. Bab 2, Serangan Lanjutan, 1 Juli 2026. Belum genap seminggu berlalu sejak serangan sebelumnya. Kebakaran di hanggar pesawat Saki baru saja berhasil dipadamkan. Asap tebal yang memenuhi udara akhirnya telah menghilang dan tim perbaikan Rusia sedang menilai seberapa besar kerusakan yang terjadi akibat serangan pertama. Namun Ukraina tidak berniat untuk berdiam diri dan membiarkan Rusia pulih. Ukraina berniat untuk menyerang Saki lagi dan lagi dengan lebih keras dan lebih brutal pada setiap serangan berikutnya tanpa henti sampai seluruh pangkalan dan semua yang ada di dalamnya benar-benar terhapus dari peta.
Karena jika Saki begitu penting bagi Rusia, maka sama pentingnya bagi Ukraina untuk menghancurkan lapangan terbang ini sampai rata dengan tanah dan memastikan bahwa tidak satupun jet atau pembom Moskow bisa lepas landas dari sana lagi. Maka, saat debu dari serangan pertama nyaris belum mengendap, drone-drone Ukraina kembali mengudara. Sekali lagi, SBU adalah otak di balik serangan ini, mengerahkan beberapa operator terbaiknya dan drone serang jarak jauh paling eksplosif yang menempuh jarak bermil-mil, melintasi wilayah pendudukan dan masuk ke wilayah udara semenanjung Crimea, melewati pertahanan Rusia yang semakin lemah seiring perjalanan mereka. Seperti pada serangan awal, target mereka adalah berbagai hanggar yang tersebar di seluruh pangkalan. Komandan Rusia mungkin keras kepala, tapi mereka tidak cukup bodoh untuk membiarkan pesawat tergeletak di landasan atau area terbuka di aspal untuk dijadikan sasaran drone Ukraina. Sebaliknya, semua pesawat musuh disimpan di dalam hanggar-hanggar ini yang setidaknya memberikan tingkat perlindungan tertentu. Tapi jika Ukraina bisa membuat lubang pada perlindungan itu, atau bahkan merusak struktur hanggar-hanggar ini dan menjatuhkan beberapa dinding tingginya ke tanah, mungkin akhirnya mereka bisa menghancurkan pesawat bernilai jutaan dolar yang bersembunyi di dalamnya. Itulah inti dari misi ini. Mengupas lapisan perlindungan, membuat lubang di hanggar-hanggar yang diandalkan Rusia untuk menjaga armada pembomnya tetap aman, memberikan kerusakan yang akan membuka jalan bagi serangan yang lebih kuat di kesempatan berikutnya, memastikan bahwa Saki menjadi lebih lemah dan lebih sulit dipertahankan dibanding sebelumnya. Itulah tujuannya, dan para pilot drone Ukraina sepenuhnya fokus untuk mencapainya. Mereka mengarahkan kendaraan udara tak berawak mereka atau UAV menuju target mereka. Pertahanan Rusia yang melemah gagal menghentikan mereka. Ketika 7 drone mengenai hanggar, agen intelijen Ukraina kemudian mengonfirmasi bahwa 2 dari hanggar tersebut berisi beberapa pesawat tempur terbaik milik Rusia, termasuk jet tempur Su-30 dan Su-30SM, yang nilainya antara 30 hingga 50 juta dolar per pesawat tergantung pada konfigurasinya. Su-30SM khususnya merupakan bagian penting dari ancaman udara Kremlin, versi yang sangat ditingkatkan dari Su-30 Flanker C asli. Su-30SM dapat membawa muatan senjata hingga seberat 8.000 kg. Dengan 12 hardpoint eksternal, pesawat ini dapat mencapai kecepatan puncak sekitar 2.120 km per jam dan memiliki radius tempur hingga 1.500 km. Spesifikasi teknis ini memungkinkan jet ini dan jet sejenis lainnya untuk melakukan tak terhitung banyaknya operasi tempur terhadap kota, desa, dan permukiman kecil di Ukraina. Tahun demi tahun, pesawat-pesawat telah berangkat dari Saki dengan muatan bom luncur dan rudal presisi, menembakkan amunisi mereka dari relatif amannya wilayah udara Crimea dan menghancurkan target-target militer Ukraina serta infrastruktur sipil di wilayah seperti Kherson dan Zaporizhia. Tapi itu tidak akan dibiarkan terjadi lagi. Kru drone Ukraina akan memastikan hal itu. Dan sementara beberapa operator merayakan di markas, menyaksikan hanggar-hanggar yang terbakar di layar mereka, unit lain sedang bergerak ke posisi di wilayah yang jauh lebih berbahaya, jauh di belakang garis musuh. Bab 3, ke wilayah musuh. Serangan-serangan di pangkalan udara Saki sampai saat ini memang berdampak besar, tetapi hanya berhasil menghantam infrastruktur lapangan terbang, hanggar, bukan pesawat-pesawat di dalamnya. Sangat mungkin beberapa pesawat yang disimpan di Saki mengalami kerusakan akibat serangan-serangan itu, dan hal itu tetap menempatkan Rusia dalam posisi sulit karena pertahanan pangkalan tersebut perlahan tapi pasti mulai terkikis. Pada saat yang sama, armada itu sendiri diyakini sebagian besar masih utuh, dan Rusia masih memiliki potensi untuk melancarkan serangan dahsyat ke Ukraina dari Crimea jika mereka memilih untuk melakukannya. Jika pasukan Kiev benar-benar ingin mengakhiri serangan-serangan ini, mereka harus menyesuaikan taktik mereka. Mereka harus menyerang langsung ke pesawat-pesawat itu sendiri, namun itu adalah tugas yang jauh lebih menantang. Rusia menyimpan pesawat-pesawat itu di hanggar, kecuali pada saat-saat singkat sebelum melakukan operasi tempur ketika pesawat pengebom dipindahkan ke landasan dan dipersiapkan untuk lepas landas. Tanpa semacam pengawasan terus-menerus di atas Saki, pasukan Ukraina tidak akan tahu kapan misi-misi ini terjadi. Dan bahkan jika mereka tahu tanggal dan waktu sorti yang direncanakan, drone mereka tetap harus menempuh jarak jauh melintasi wilayah pendudukan dan masuk ke Crimea. Selama waktu itu, mereka kemungkinan besar akan terdeteksi oleh radar Rusia atau unit darat yang kemudian bisa memberitahu Sakai bahwa drone sedang dalam perjalanan, memberi waktu kepada rekan-rekan mereka untuk memindahkan pesawat kembali ke hanggar sebelum serangan terjadi. Dengan pemikiran itu, satu-satunya cara untuk hampir memastikan serangan yang berhasil terhadap pesawat tempur adalah meluncurkan drone dari belakang garis musuh, di mana mereka hanya perlu menempuh jarak yang relatif pendek untuk mengenai target mereka. Misi berbahaya seperti ini membutuhkan pasukan terbaik Kiev. Penyelam tempur pasukan khusus dari Pusat Operasi Khusus Omega Garda Nasional, tepatnya Grup Omega seperti yang biasa dikenal, terdiri dari komando-komando terbaik saja. Sedikit yang diketahui tentang mereka atau bagaimana mereka beroperasi, selain fakta bahwa mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Dan ketika Ukraina perlu menjalankan misi yang sangat berisiko, rumit, dan penting, Omega adalah yang mereka andalkan. Seperti biasa, pada unit pasukan khusus seperti ini, hanya sedikit detail yang dirilis tentang operasi Omega. Di Saki, namun, diyakini bahwa sebuah tim penyelam tempur ditugaskan untuk melakukan perjalanan melampaui garis depan, menyusup ke wilayah yang diduduki, dan kemungkinan menyusuri perairan Laut Hitam itu sendiri untuk mendekati Saki. Mengamati pangkalan udara tersebut untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana orang Rusia yang ditempatkan di sana beroperasi dan melakukan serangan mendadak terhadap pesawat itu sendiri, meninggalkan musuh tanpa kesempatan untuk membela diri. Dan jadi, pada minggu-minggu terakhir bulan Juni hingga awal Juli, sementara kru drone Ukraina lainnya merencanakan dan melancarkan serangan mereka ke Saki, para penyelam Omega sudah dalam perjalanan menuju Crimea. Diam-diam, mereka bergerak melalui bayang-bayang, menyusup jauh ke belakang garis musuh ke wilayah yang semakin berbahaya. Setiap hari dalam perjalanan mereka dipenuhi bahaya. Setiap langkah yang mereka ambil bisa saja menjadi yang terakhir. Jika pasukan Rusia di daerah itu berhasil menemukan mereka, ada begitu banyak hal yang bisa saja salah saat mereka mendekati target mereka, sambil membawa drone yang dibutuhkan untuk melancarkan serangan dan merencanakan pelarian kembali ke Ukraina agar tetap beberapa langkah di depan musuh mereka. Tapi itulah alasan mereka dipilih, karena mereka memiliki perpaduan keterampilan dan pengalaman unik yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan terberat. Dan pada pertengahan Juli, saat ujian terbesar mereka akhirnya tiba. Bab 4, Serangan Su-24M. Setiap hari yang dihabiskan para penyelam tempur di dalam dan sekitar Crimea membuat mereka menghadapi risiko yang lebih tinggi. Mereka tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu jauh di belakang garis musuh. Dan mereka tahu bahwa jika mereka terlihat atau tertangkap, maka itu akan menjadi akhir bagi mereka. Tidak akan ada misi penyelamatan, tidak ada upaya untuk mengevakuasi mereka, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Mereka kemungkinan besar akan dieliminasi di tempat atau ditangkap dan diinterogasi secara brutal oleh Rusia untuk mendapatkan informasi tentang operasi Ukraina. Namun mereka tetap maju, yakin bahwa tujuan akhir mereka sepadan dengan risiko yang mereka ambil untuk mencapainya. Mereka terus mengawasi pangkalan udara dari kejauhan, memindai landasan untuk mencari tanda-tanda kehidupan, dan yang lebih penting, pesawat apapun yang mungkin sedang dipersiapkan untuk melakukan pengeboman ke Ukraina. Akhirnya mereka melihatnya, sebuah Su-24M, yang juga dikenal sebagai Fencer, pembom taktis segala cuaca. Ini berasal dari masa Uni Soviet. Pesawat ini mulai digunakan pada tahun 1974 dan segera terbukti menjadi salah satu aset udara terpenting milik Soviet. Sekitar 1.400 pesawat ini kemudian diproduksi, dengan beberapa di antaranya dikirim ke negara lain. Dan banyak yang digunakan dalam konflik seperti Perang Soviet-Afghanistan, Perang Chechnya pertama dan kedua, serta Perang Saudara Suriah. Dengan dua mesin turbojet Lyulka, Su-24M dapat mencapai kecepatan puncak sekitar Mach 1,35 atau lebih dari 1.000 mil per jam. Pesawat ini memiliki 8 hardpoint eksternal dan kapasitas untuk membawa ribuan pon bom, serta meriam rotari 6 laras dan banyak pot roket untuk pertempuran udara ke udara. Ini adalah aset penting dan berharga bagi pasukan dirgantara Rusia, serta menjadi target prioritas tinggi bagi Ukraina yang telah berhasil menghancurkan lebih dari selusin pesawat ini sejak perang dimulai. Melihat Su-24M di landasan, para penyelam tempur tahu ini adalah kesempatan yang tidak boleh mereka lewatkan. Untungnya, mereka memiliki peralatan yang sempurna untuk tugas ini. Drone Hornet yang diproduksi oleh perusahaan Amerika Serikat Swift Beep dan berharga sekitar $10.000 hingga $11.000 per unit. Drone serang ini secara khusus dibuat untuk menghancurkan peralatan dan kendaraan musuh, dan Ukraina telah menggunakannya dengan sangat efektif akhir-akhir ini. Dengan rangka pesawat yang terbuat dari polipropilena yang diperluas dan komponen serat karbon, motor 300 kV, dan baterai 10.000 mAh. Sistem peluncuran katapel pneumatik, serta sistem navigasi internal dan satelit. Untuk membantu menemukan targetnya, Hornet adalah salah satu teknologi UAV yang sangat efektif. Ia membawa hulu ledak fragmentasi berbentuk khusus yang dirancang untuk meledak saat mengenai sasaran, dan juga dilengkapi 2 kamera siang hari untuk membantunya menemukan target serta membantu navigasi. Selain itu, Hornet juga dilengkapi dengan otak AI yang digunakan untuk mengunci target pada tahap akhir penerbangannya, sehingga tidak perlu lagi dikendalikan secara manual untuk menabrak aset musuh yang akan dihancurkan. Fitur-fitur ini menjadikan Hornet pilihan ideal bagi penyelam tempur Ukraina. Dengan menggunakan sistem peluncur katapel pneumatik, mereka meluncurkan 2 drone ini ke udara. Secara instan, komunikasi frekuensi radio non-standar milik Hornet langsung aktif, sehingga hampir mustahil bagi sistem peperangan elektronik musuh untuk mendeteksi atau mengganggunya. Para penyelam mengarahkan drone itu menuju pangkalan udara sebelum membiarkan navigasi AI mengambil alih. Berkat hal ini, mereka kemungkinan besar sudah meninggalkan area tersebut saat Hornet mendekati Su-24M, milik Resimen Penerbangan Serangan Angkatan Laut Independen ke-43, Armada Laut Hitam Rusia.
Rekaman video dan laporan misi terperinci dari Komandan Garda Nasional, Alexander Pivnenko, mengungkapkan bahwa drone pertama menghantam hidung pesawat sebelum pesawat itu bisa lepas landas atau disembunyikan di hanggar terdekat. UAV kedua kemudian bergerak untuk menghancurkan, menargetkan area tangki bahan bakar Su-24M dan membuat seluruh pesawat terbakar hebat. Serangan itu berlangsung cepat dan brutal, membuat Rusia benar-benar terkejut dan tidak memberi mereka kesempatan sedikitpun untuk bereaksi atau merespons. Dari sana, misi mustahil para penyelam berlanjut, karena sekarang mereka harus melarikan diri dari wilayah yang diduduki tanpa terlihat. Bab 5. Setelahnya, drone Hornet memiliki jangkauan terbang maksimum antara 130 hingga 160 km, yang berarti para penyelam tempur harus berada dalam jarak tersebut dari pangkalan udara Shaki saat serangan terjadi. Bahkan jika mereka berada pada jarak maksimum, itu tetap menempatkan mereka beberapa mil di belakang garis musuh pada saat serangan, dengan alarm berbunyi dan pasukan Rusia diberitahu untuk mewaspadai pasukan Ukraina yang beroperasi secara diam-diam di wilayah tersebut. Jika perjalanan para penyelam ke Crimea sudah berbahaya, perjalanan mereka keluar dari wilayah itu bahkan lebih berbahaya lagi, karena kemungkinan besar Rusia kini sudah menyadari keberadaan mereka. Sekali lagi, mereka harus mengadakan semua keterampilan, pelatihan, dan pengalaman mereka untuk tetap tenang dalam menghadapi bahaya ekstrim dan melarikan diri dari situasi hidup mati ini. Entah bagaimana, meskipun kemungkinannya kecil, mereka berhasil. Laporan menyatakan bahwa para penyelam berhasil kembali ke wilayah yang dikuasai Ukraina, memberikan sentuhan akhir yang sempurna pada serangan yang benar-benar sukses. Operasi. Sebuah Su-24M telah dieliminasi. Rusia kembali kehilangan satu lagi bagian dari armada pembomnya. Yang lebih penting, pasukan khusus Ukraina telah mengirimkan pesan yang jelas kepada musuh mereka. Mereka telah membuktikan bahwa wilayah pendudukan tidak lagi aman untuk ditempati militer Rusia. Mereka telah menunjukkan bahwa bahkan lokasi yang berjarak lebih dari 100 mil dari garis depan pun bisa menjadi target kapan saja. Dan bahkan ketika pasukan Rusia mengira mereka punya sedikit ruang gerak, penyelam Ukraina atau pasukan khusus lainnya bisa saja dengan mudah mengawasi mereka, bersembunyi di kejauhan atau bersembunyi di bayang-bayang. Hanya menunggu mereka melakukan kesalahan lagi, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang dan melemahkan lawan mereka sekali lagi. Kita akan bertemu lagi di medan perang berikutnya.